memetik sekolah ini untuk belajar bersama-sama. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi kita dan sebagai orang Kristen yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas, apa yang pertama sekali kita lakukan yaitu berdoa. Ya. Sebelum kita akan berdoa, dan saya ajak semua anak-anak untuk berdiri di tempat untuk kita bernyanyi untuk mengawali materi kita pada pagi ini. Ya. Mari kita bernyanyi, hati-hati gunakan mulutmu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Sebab Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, bagi anak terima kasih dan mari kita berdoa. Ya. Kalau berdoa, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami, di mana dari rumah kami masing-masing hingga Tuhan telah menyatukan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami waktu yang baik untuk kami bisa belajar pendidikan agama Kristen pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik anak-anak, pada hari ini Bapak Guru menanyakan apakah sudah hadir semua? Ya, sebelum kita akan mengawali materi, terlebih dahulu Bapak Guru akan mengabsen kita. Ya. Dengarkan namanya anak-anaknya. Agnes Gule, Anugerah Lagu, Briel Pratama, Delianus Gule, Elia Lagu, Angel Halawa, Friska Lagu, Gifremini Baru, Happy Baru, Ifati Lase, Jesse Lahagu. Nah, baik anak-anak, pada saat kesempatan ini kita akan memulaikan materi kita pada pagi hari ini yang berjudul Mengapa Manusia Berdosa. Dalam kesempatan ini, di dalam mengingat materi kita ini anak-anak, ada juga beberapa kompetensi dasar dari materi kita Mengapa Manusia Berdosa, yaitu kompetensi dasarnya di situ memahami bahwa semua manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Kemudian anak-anak, ada juga beberapa indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh anak-anak kami, yaitu yang pertama, menjelaskan mengapa manusia berdosa. Kedua, menganalisis penyebab manusia jatuh di dalam dosa. Ketiga, menjelaskan penyebab manusia jatuh di dalam dosa. Dan yang keempat atau terakhir, mendalami cerita kita melalui cerita manusia jatuh di dalam dosa. Banyak kejadian di pasal 3. Namun seterusnya anak-anak, materi kita tadi mengapa manusia berdosa juga ada bertujuan. Tujuannya yaitu pembelajaran selama mengikuti proses pembelajaran, mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan berkomunikasikan peserta diharapkan dapat. 1. Diharapkan dapat menjelaskan mengapa manusia berdosa. Kemudian anak-anak, yang kedua, diharapkan dapat memahami dan menyebutkan penyebab manusia jatuh di dalam dosa. Yang ketiga,
atau yang terakhir, mendaftarkan tindakan yang perlu dilakukan agar tidak jatuh di dalam dosa. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada saat inilah kita akan memulai dalam materi kita, yaitu Bapak tadi telah menjelaskan bahwa materi kita pada hari ini yaitu mengapa manusia berdosa. Sebelum kita mendalami lebih dalam lagi materi kita ini, kita dulu atau Bapak mengajak kita untuk bisa memahami apakah dosa itu. Apakah dosa itu? Anak-anak yang diberkati Tuhan, apakah dosa ini hanya berupa kekurangan atau kelemahan kita untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan kita? Apakah dosa ini hanya berupa kekurangan kita sebagai manusia? Atau bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak dulu mau mengasih contoh, memberikan contoh kepada kita, apakah dosa ini hanya sebagai kelemahan kita atau kekurangan kita sebagai manusia? Apakah itu bisa dikatakan dosa? Misalnya anak-anak, pada suatu hari anak-anak sedang mengikuti ulangan harian. Mengikuti ulangan harian, misalnya mata pelajaran matematika. Di situ ada soal mengatakan bahwa 1 ditambah 1 anak-anak sama dengan 3. Nah, di situ kan anak-anak bisa menjawab salah. Bapak sekarang mau bertanya, apakah itu termasuk dosa atau tidak? Sudah jelas anak-anak, tidak. Seperti yang anak-anak bilang, tidak. Itu tidak termasuk dosa karena itu adalah kekurangan atau kelemahan kita sebagai manusia. Jelas bahwa dosa itu lebih jauh dari kelemahan atau kekurangan kita sebagai manusia. Anak-anak, juga dikatakan di sini bahwa dosa itu adalah berasal dari bahasa harmatia yang artinya anak-anak yaitu meleset atau tidak tepat pada sasaran. Ada alat peraga yang Bapak bawa di sini yaitu ini. Nah, anak-anak misalnya diadakan lomba untuk menembak, dan sasaran yang dikehendaki adalah untuk menembak garis as ini atau titik tengah. Kalau anak-anak menembak kena di luar warna putih, kena warna hitam, kena warna biru, merah, kuning, itu adalah sudah meleset dari sasaran. Jadi baru pas dia anak panahnya tepat pada garis tengah asli, pada titik yang putih ini di dalam. Jadi kalau meleset daripada target yang sudah ditentukan, maka itu tidak pas. Nah, anak-anak, sudah jelas tadi bahwa dosa ini berasal dari kata harmatia yang artinya meleset, tidak tepat sasaran. Kemudian dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah Allah. Anak-anak bisa melihat nanti di dalam Alkitab dan membuka Alkitabnya di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-4. Ada anak-anak yang bisa membuka Alkitab membaca? Ya silakan baca. Ya betul sekali anak-anak ya. Bapak mengulang membaca
1 Yohanes pasal 3 ayat 4 di situ berbunyi, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jelas bahwa dosa itu adalah pelanggaran dari hukum Allah, sehingga meleset dari apa yang Tuhan kehendaki. Dalam hal ini anak-anak, untuk kita pelajari lebih dalam, Bapak bertanya, mengapakah manusia itu jatuh di dalam dosa? Mengapakah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak mau mencoba menceritakan cerita Adam dan Hawa. Masih ingat anak-anak nama manusia yang pertama sekali diciptakan oleh Tuhan? Ya, silakan sebutkan. Ya, betul sekali anak teman anak-anak. Ya, bisa menjawab ya. Yaitu nama manusia yang pertama sekali diciptakan oleh Tuhan adalah Adam dan Hawa. Betul sekali. Jadi anak-anakku sekalian, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan sangat mengasihi Adam dan Hawa, sehingga Tuhan memilih suatu taman yang paling indah, taman yang paling istimewa anak-anak, untuk diletakkan Adam dan Hawa. Ya, karena Tuhan Allah telah menciptakan Adam dan Hawa, maka Tuhan memilih suatu taman yang paling indah, taman yang paling sempurna untuk ditempatkan oleh Adam dan Hawa. Ada di antara anak-anak yang masih ingat taman apakah itu yang dipilih Tuhan untuk ditempatkan Adam dan Hawa? Ya, silakan sebutkan. Benar sekali, tepuk tangan untuk anak-anak ya. Yaitu Taman Eden. Anak-anakku, Taman Eden ini adalah taman yang paling indah, taman yang paling sempurna, di mana pada taman itu ya, sudah tersedia semua kebutuhan Adam dan Hawa, sehingga Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di dalam taman Eden. Anak-anakku, ketika Tuhan juga menempatkan Adam dan Hawa di dalam taman Eden, ada satu perintah, ada satu janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Apakah janji itu? Apakah perintah itu yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa? Ini gambarnya anak-anak, ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di dalam taman Eden. Tuhan menempatkan Adam di dalam taman Eden ini, dan ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa dalam taman Eden ini, Tuhan memberikan janji. Tuhan memberikan perintah untuk melihat apakah diikuti atau tidak diikuti janji yang diberikan oleh Tuhan anak-anak. Nah, pada kesempatan ini anak-anak, Tuhan memberikan janji. Tuhan memberikan perintah. Perintah apa? Yaitu Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, nah, semua pohon yang ada di dalam taman Eden ini kamu bisa memakan. Tapi hanya satu pohon yang tidak bisa engkau makan, yaitu pohon yang ada di tengah taman Eden, yang di mana pohon itu yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memakan semua pohon yang ada di dalam taman ini. Jadi hanya satu pohon yang ada di tengah taman ini, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika Tuhan memberikan
ini ular di atas pohon dan yang sedang berbicara kepada Hawa. Ya, Hawa ini perempuan anak-anak ya. Nah, dia sedang berbicara kepada manusia dan Adam. Ya. Apa katanya di situ? Kenapa ular ini? Karena dia tidak mau manusia ini berbahagia dengan Allah. Dia tidak mau manusia ini tidak punya dosa. Ya. Dia iri kepada manusia ini jika mereka mengikuti perintah Tuhan. Ya. Sehingga iblis berbicara kepada Allah. Ular ini sedang berbicara kepada Hawa. Dia mengatakan begini, Tuhan pasti memberikan perintah kepada kalian bahwa pohon yang ada di tengah taman Eden ini tidak boleh kalian makan. Nah, Hawa berkata, oh ya benar, bahwa ketika kami makan buah pohon ini nanti mata kami menjadi terbuka dan kami akan mati. Jadi anak-anak, mati ini bukan mati secara bukan mati secara jasmani. Jadi dia mati secara dia mati secara rohani. Artinya mereka jatuh di dalam dosa. Nah, sehingga ular ini memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Sehingga apa yang terjadi? Hawa atau Adam jatuh di dalam dosa pada saat itu. Jatuh dalam dosa pada saat itu. Ketika ular mengatakan kepada Hawa dan Adam, Tuhan pasti melarang kalian. Kenapa? Karena ketika kalian makan buah pohon ini, pengetahuan yang baik dan yang benar, mata kalian terbuka dan kalian sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Karena rayuan iblis ini, karena godaan iblis ini yang membuat Hawa dan Adam tergoda untuk bisa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman Eden yang telah Tuhan memerintahkan tadi untuk tidak bisa dimakan oleh manusia. Anak-anakku sekalian, ketika ular telah membujuk Adam dan Hawa, dan akhirnya Hawa lah mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar atau yang baik untuk dimakan. Setelah untuk dimakan oleh Hawa, ketika dia menikmati rasanya enak dan sangat nikmat, dia ambil satu lagi untuk dikasih kepada suaminya yang bernama Adam. Ya, karena Adam ini adalah laki-laki dan Hawa adalah perempuan. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Benar ini perintahkan Tuhan bahwa jangan pemakan sebab engkau makan nanti matamu terbuka dan engkau akan mati. Ya, matinya bukan secara mati jasmani, tetapi mati secara rohani. Akhirnya artinya jatuh di dalam dosa. Ketika mereka sudah makan, benar juga bahwa mata Adam dan Hawa telah terbuka dan mengetahui bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Nah, anak-anak, ketika Adam dan Hawa ketika Tuhan memanggil Adam dan Hawa, mereka bersembunyi. Nah, di sini Tuhan memanggil Adam dan Hawa, mereka bersembunyi takut ketemu dengan Tuhan. Kenapa? Kenapa anak-anak? Karena mereka mengetahui bahwa mereka dalam keadaan tidak berpakaian. Tuhan berkata, Adam, di mana engkau? Adam menjawab, ya Tuhan, inilah
inilah aku. Jadi saya malu bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Ya, Tuhan bertanya, kenapa malu bertemu dengan saya? Ya. Apakah kamu telah memakan buah pohon yang ada di tengah taman Eden? Apa jawaban Adam? Dia berkata kepada Tuhan, iya Tuhan, benar saya sudah makan. Tapi pohon yang kau berikan di samping saya itulah yang memberikan kepada saya, makanya aku makan. Apa yang terjadi seketika Tuhan telah mengetahui Adam dan Hawa telah memakan, yaitu bangkitlah muka Tuhan. Marahlah Tuhan kepada Adam dan Hawa dan juga kepada Tuhan. Pertama-tama dia akan mengutuk ular. Dia berkata, terkutuklah engkau. Biarlah kerumu engkau pakai untuk berjalan dan debu tanahlah menjadi makananmu. Itu kata kutukan Tuhan kepada ular. Kutukan Tuhan juga kepada Hawa, yaitu biarlah susah payah engkau mengandung. Ya. Begitu juga kutukan kepada Adam, yaitu biarlah bersusah payah engkau mencari rezekimu. Ya. Biarlah keluar keringatmu mencari rezekimu. Ya. Baru engkau mendapatkan makanan. Anak-anak, sebelum jatuh manusia ke dalam dosa, atau ketika mereka sudah jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Yaitu Tuhan mengusir Adam dan Hawa di dalam taman Eden. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti perintah, mereka tidak mengikuti perkataan Tuhan yang telah diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk memilih. Apakah memilih perkataan Tuhan atau memilih keinginan sendiri? Ternyata anak-anak yang mereka pilih adalah yaitu keinginan mereka sendiri tanpa mengingat perintah atau janji atau perkataan Tuhan yang diberikan Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah adalah sangat dekat sekali. Bahkan bisa dikatakan manusia dengan Allah bisa langsung berkomunikasi. Jadi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah adalah menjadi terputus anak-anak. Nah, terputus karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan sebelum mereka jatuh di dalam dosa, komunikasi bertatap muka kepada Tuhan Yesus atau kepada Allah bisa manusia. Tetapi karena dosa yang menjatuhkan manusia, menjadi putus hubungan manusia dengan Allah. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ada pun beberapa alasan kita ya, untuk harus bertobat. Nah, bertobat ini anak-anak berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, kalau selama ini misalnya anak-anak apa semuanya selama ini kerjanya adalah sering memaki, nah, sering berkelahi, sering mencuri. Ya. Jadi ketika anak-anak sudah mengerti bahwa itu dosa, maka segala perbuatan itu tidak dilakukan. Jadi apa yang dilakukan karena dia sudah bertobat, yaitu dia bisa berteman, berkata bijak, berkata yang baik, berkata sopan kepada orang tua atau kepada siapapun itu, artinya bertobat. Jadi ada perubahan hati yang paling dalam dari yang tidak baik menjadi baik. Pertama-tama yang harus kita lakukan untuk bertobat, yaitu agar hubungan kita dengan Allah dan sesama menjadi baik. Tentu kalau kata-kata kita baik, hubungan kita kepada
kita membacakan di dalam Alkitab, di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Kemudian anak-anak, ada beberapa hal atau ada beberapa cara untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Pertama, berdoa. Berdoa ini adalah sebagai nafas orang Kristen. Kalau dikatakan sebagai nafas, berarti berhenti bernafas, apa yang terjadi? Ya, orang itu mati atau meninggal. Kalau tidak dia berdoa, maka orang Kristen sudah lagi tidak punya nafas. Kemudian membaca Alkitab. Kalau kita sering membaca Alkitab, maka kita bisa juga terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian yang terakhir, rajin beribadah. Setiap hari Minggu kita akan mengikuti kebaktian atau mengikuti sekolah minggu, ya, supaya kita bisa dibenahi, kita bisa mengerti bahwa ketika kita sudah masuk beribadah atau mengikuti SM dan guru-guru sekolah minggu yang akan memberikan pemahaman kepada kita supaya kita bisa memahami yang baik di dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu selalu menguasai diri dan berpikir positif. Nah, baik anak-anak, demikianlah materi kita pada saat ini. Dan jika ada anak-anak kami yang mau bertanya, yang masih kurang dimengerti apa materi yang telah Bapak sampaikan kepada anak-anak, ya boleh ditanyakan. Nah, baik anak-anak, terima kasih pertanyaan yang diberikan oleh anak-anak kami. Pertanyaannya yaitu, apakah perintah Tuhan yang diberikan Adam kepada apakah perintah Allah yang diberikan Tuhan kepada Adam di Taman Eden? Yaitu Bapak tadi telah menjelaskan bahwa Tuhan memberikan suatu janji. Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, yaitu untuk bisa ditaati, untuk bisa dituruti, yaitu semua pohon yang ada di dalam Taman Eden bisa Adam dan Hawa memakan, tetapi satu pohon yang ada di tengah Taman Eden tidak boleh Adam dan Hawa memakannya. Sebab ketika mereka makan, maka mata mereka terbuka dan mereka akan mati secara rohani. Nah, ada pertanyaan yang lain? Nah, oke. Baik anak. Pada saat ini kita akan memberikan atau kita membentuk diskusi. Di dalam satu kelas ini saya akan bagi dua. Yang satu adalah kelompok 1 dan yang satu kelompok 2. Dan yang menjadi ketua Yonatan, ketua kelompok 1, dan yang menjadi ketua kelompok 2 yaitu siapa namanya? Ya, Happy Lasa. Ketika kita sudah membentuk kelompok, dan saya mau mengajak anak-anak untuk berdiskusi tentang perintah Allah yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Apakah Adam
bisa bekerja sama, ya. Kelompok 1 kerjasama semua, dan begitu juga kelompok 2 kalian bisa tukar pikir kerjasama. Dan seketika itu nanti kita akan tampilkan apakah salah satu bisa ketua ke depan untuk mempresentasikan bagaimana hasil diskusi kelompok 1 dan begitu juga kelompok 2. Ya, bagaimana Anda sudah siap? Ya oke, silakan dulu kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan, silakan. Ya baik, terima kasih anak-anak. Kita untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ya silakan kembali di belakang. Nah sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas kepada anak-anak kami. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Nah baik anak-anak, terima kasih. Begitu bagus sekali jawabannya. Silakan kembali di belakang. Anak-anak, yang menjadi rangkuman atau kesimpulan materi kita hari ini, yaitu dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah Allah atau firman Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah, maka jika manusia melanggar hal tersebut, seperti Adam dan Hawa tadi, Tuhan memberikan perintah untuk bisa diikuti, maka Adam dan Hawa tidak bisa menepati. Mereka tidak menepati atau mereka tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan itu, sehingga mereka atau Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Sama seperti anak-anak, kalau orang tua melarang kita untuk tidak bisa memaki, tidak bisa mencuri, tidak bisa berkelahi. Jadi kalau anak-anak tidak menghiraukan saran dari orang tua itu, tidak mendengarkan nasihat daripada orang tua, maka anak-anak kami juga bisa berbuat dosa. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas di rumah sama kalian, yaitu tugas LKPD 2, yaitu anak-anak bisa nanti membuka Alkitab di rumah, ya. Jangan hanya belajar di sekolah. Jadi kita juga belajar di rumah. Bapak berikan tugas ini supaya anak-anak juga bisa teringat mata pelajaran kita di rumah nanti, ya. Yaitu saya harapkan kepada anak-anak membuka Alkitab, menulis di dalam buku tugas, ya. Jangan dicampur-adukan, jangan jadikan bukunya sebagai buku gado-gado nanti. Jadi ada khusus buku tugas, disitulah dikasih tugas kita ini ditulis. Apa yang ditulis di situ? Buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Nah, semua anak-anak, tidak ada istilah kelompok, ya. Tidak ada istilah hanya satu, hanya ketua, hanya tidak. Jadi semua anak-anak membuka Alkitab dan menuliskan 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Seketika sudah ditulis nanti, anak-anak menghafalkan. Ya, minggu depan kalau kita kembali masuk dan Bapak mau menanyakan satu-satu sama kalian, sama anak-anak, ya, untuk disebutkan di depan kelas. Nah, baik anak-anak, seterusnya Bapak mengingatkan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri materi kita pada saat ini, minggu depan menyampaikan pembelajaran pertemuan berikutnya, yaitu
penyelamat. Anak-anak bisa membaca-baca buku kita yang judul materinya adalah Allah Penyelamatku. Ya. Nah, bagi anak-anak, sebelum kita akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita berdiri semua. Ya. Berdiri semua. Mari kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, Pak dan anak, sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya Tuhan, Engkau telah memberikan kami waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami pelajari pada hari ini, kiranya Tuhan yang boleh menanamkan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami materi kami ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya baik, selamat siang anak-anak.